Halo, perkenalkan nama saya Alfani Karirihara dengan NIM 19010500057. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana, Kupang. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan tentang pengukuran. Tujuan pengukuran antara lain yang pertama, mengukur besaran panjang dengan alat ukur panjang, dan yang kedua, menentukan kepastian dalam pengukuran serta menuliskan hasil pengukuran dengan tepat dan akurat. Sedikit dasar teori dari pengukuran, yaitu pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dimensi atau kapasitas dengan suatu standar atau satuan ukur yang sesuai. Dalam pengukuran ada 3 cara dalam membulatkan hasil pengukuran, yaitu yang pertama, pembulatan menurut banyaknya desimal, kemudian pembulatan ke satuan ukur yang terdekat tergantung pada satuan ukurnya, atau pembanding terkecil saat melakukan pengukuran. Dan yang terakhir adalah pembulatan ke banyaknya angka penting. Selanjutnya alat ukur. Melakukan pengukuran dalam suatu besaran fisika sangat dibutuhkan dengan namanya alat ukur. Dengan adanya alat ukur dapat membantu kita mendapatkan hasil data pengukuran. Alat ukur itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada mistar atau penggaris. Penggaris ini adalah alat ukur panjang yang paling sederhana dan memiliki skala ukuran, yaitu skala utama dan skala terkecil. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur untuk menghitung panjang, lebar, tinggi, diameter luar dan dalam, serta kedalaman lubang suatu benda. Jangka sorong dapat mengukur hingga ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga yaitu mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, maupun diameter luar benda yang ukuran kecil. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm dan cocok untuk mengukur ketebalan kertas. Dan yang terakhir ada stopwatch. Ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Stopwatch itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang bentuk digital dan juga ada yang bentuknya analog. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengukur besaran panjang, yang pertama ada penggaris, yang kedua ada buku, meja, dan yang paling terakhir ada pulpen dan kertas AVS yang digunakan untuk mencatat data pengamatan yang didapatkan dalam praktikum. Selanjutnya, langkah kerja. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pengukuran. Dan selanjutnya, ukurlah panjang buku dengan menggunakan penggaris, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Pada langkah selanjutnya, ulangi langkah tadi pada meja, yaitu dengan mengukur panjang meja menggunakan penggaris juga sebanyak 3 kali, dan catat hasil yang didapat. Ini adalah data tabel pengamatan, dan nanti hasilnya dikonversikan ke meter. Berikut ada analisis data. Yang pertama itu mencari panjang rata-rata, kemudian ralat mutlak, ralat nisbi, ketelitian pengukuran. Seperti yang terpapar saat ini sudah telah tersedia rumus-rumus yang digunakan untuk mencari dari nilai-nilai tersebut. Selanjutnya ada hasil pengukuran yang terdiri dari hasil pengukuran pertama dan kedua. Dan kemudian yang paling terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk yang pertama,
Untuk dapat mengukur besaran panjang dengan alat ukur panjang, yaitu menggunakan penggaris dalam satuan meter. Yang kedua, untuk dapat menentukan kepastian dalam pengukuran serta menuliskan hasil pengukuran dengan tepat dan akurat, yaitu dengan memperhatikan cara pembulatan angka penting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.